Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Jam dengan NPM 22702031. Dan kebetulan pada mata kuliah kita kali ini saya mengontrak pada kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas keempat mengenai membuat presentasi sekreatif mungkin yang merangkum berbagai hal yang telah disampaikan oleh Bapak Rian Widiansyah sebagai pertemuan 1 sampai pertemuan 7. Nah, untuk yang pertama yaitu tegangan tinggi. Tegangan tinggi itu ada tegangan tinggi AC dan tegangan tinggi DC. Nah, sebelum jauh ke penjelasan yang lebih inti, di sini saya akan membahas tentang sejarah terlebih dahulu. Nah, sejarah tegangan tinggi DC itu bermula pada saat Alessandro Volta pada tahun 1800-an menemukan sebuah prototype pile yang menjadi baterai listrik pertama yang mampu menghasilkan arus listrik secara konstan. Kemudian setelah beberapa tahun ada seorang peneliti yaitu Michael Faraday yang menemukan induksi elektromagnetik dan hukum elektrolisis yang kemudian menjadi dasar pengembangan generator listrik. Dilanjut, Thomas Alva Edison, seorang investor terkenal yang memiliki banyak kontribusi dalam pengembangan sistem pencahayaan listrik menggunakan arus searah. Lalu Thomas Alva Edison membangun pembangkit listrik pertama di dunia yang memasok listrik arus searah atau DC ke perumahan dan komersial. Nah, listrik ini digunakan secara luas untuk pencahayaan oleh Edison pada akhir abad ke-19. Pencahayaan listrik menggunakan arus arah DC ini menggunakan sistem lampu pijar dihubungkan secara seri dengan sumber. Lampu pijar ini digunakan pada penerangan jalan di kota-kota besar seperti New York. Untuk sejarah tegangan tinggi AC sendiri digunakan pertama kali pada abad ke-19. Arus AC ini ditemukan dan dikembangkan pertama kali oleh Nikola Tesla dan George Westinghouse pada tahun 1888. Nikola Tesla memperoleh hak paten untuk sistem distribusi tenaga listrik AC. Kemudian dibarengi dengan George Washington yang memberi hak paten yang dimiliki Tesla dan mempromosikan sistem listrik AC yang dapat digunakan untuk transmisi dalam jarak yang jauh. Dalam perkembangan listrik yang pernah terjadi pernah terjadi sebuah keributan antara arus AC dan DC. Bukan arus DC atau AC yang membuat keributan, akan tetapi antara Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison. Nah, untuk kelebihan serta kekurangan pada tegangan tinggi DC, yang pertama dalam transmisi sistem DC, untuk kelebihannya mampu mengurangi kerugian daya akibat resistansi kabel dengan arus yang lebih rendah. Untuk daya yang sama, kerugian resistansi berkurang cukup signifikan dibandingkan dengan sistem AC, serta tegangan tinggi DC mendapatkan kerugian akibat efek reaktansi seperti AC yang menjadi sistem DC lebih efisien untuk transmisi jarak jauh. Kemudian dalam pengaplikasian pada perangkat elektronik seperti peralatan komputer dan peralatan komunikasi, yang mana pada zaman sekarang perangkat ini beroperasi menggunakan arus DC sehingga bisa secara langsung mengurangi kebutuhan komponen konversi. Untuk kekurangan arus DC sendiri yaitu biaya peralatan dan infrastruktur yang cukup mahal, dan yang kedua kompleksitas operasional yang lebih tinggi dibandingkan sistem AC, dan yang ketiga tidak efisien untuk pendistribusian jarak jauh karena lebih banyak kehilangan energi. Nah, untuk kelebihan tegangan AC memiliki banyak kelebihan, diantaranya satu, membuat kemudahan dalam transformasi tegangan. Yang kedua, biaya infrastruktur yang lebih murah. Tentu tegangan AC ini memberikan solusi yang efisien dan ekonomis untuk transmisi dan distribusi energi, serta kompatibilitas yang luas dengan berbagai macam peralatan dan teknologi yang ada pada saat ini. Nah, untuk kekurangan tegangan tinggi AC sendiri yaitu yang pertama, lebih berbahaya karena harus bolak-balik menyebabkan efek kejut yang lebih parah.
Terus yang kedua, tegangan tinggi pada arus AC menciptakan medan magnet yang dapat menginduksi arus di sekitarnya dan menyebabkan gangguan pada peralatan lain. Dan yang terakhir, pengaruh pada kualitas daya. Adanya distorsi harmonik atau gangguan kualitas daya lainnya bisa lebih mudah terjadi yang bisa berdampak pada performa peralatan listrik. Selanjutnya yaitu pemanfaatan teknik tegangan tinggi. Yang pertama pada transmisi dan distribusi. Pemanfaatan tegangan tinggi pada transmisi dan distribusi ini memainkan peran yang sangat penting untuk memastikan pasokan listrik yang andal, efisien, dan ekonomis yang dialirkan dari pembangkit listrik kepada konsumen. Untuk alasan-alasan tersebut, yang pertama yaitu pengurangan rugi daya, di mana dalam sistem transmisi terjadi aliran arus melalui resistansi kabel. Dengan menaikkan tegangan, arus yang diperlukan untuk mengalirkan daya tentu dapat diturunkan karena rugi daya bergantung pada kuadrat arus. Penggunaan tegangan tinggi dapat secara signifikan mengurangi rugi daya. Yang kedua, efisiensi dalam pengiriman jarak jauh. Yang ketiga, pengurangan ukuran dan biaya kabel. Kemudian untuk mengurangi rugi daya juga yang jauh dan meningkatkan efisiensi yaitu penggunaan tegangan ekstra tinggi dan tegangan ultra tinggi, dimana tentu ini mengurangi rugi daya yang lebih jauh gitu. Kemudian keandalan sistem tenaga listrik yang mana memainkan tegangan tinggi memungkinkan pembagian beban yang lebih baik antara jaringan dan juga menurunkan risiko blackout dengan meningkatkan kapasitas jaringan untuk menangani fluktuasi beban yang besar tanpa merusak sistem. Sebagai kesimpulan, pada pemanfaatan transmisi dan distribusi ini mampu meminimalkan rugi daya, meningkatkan efisiensi, mengurangi ukuran kabel, dan memberikan pengiriman daya dalam jarak jauh sehingga memastikan pasokan listrik yang andal dan efisien kepada konsumen akhir. Lalu selanjutnya yaitu pemanfaatan pada industri, di mana pemanfaatan pada sektor industri ini seperti pada pengelasan busur listrik, di mana tegangan tinggi diperlukan selama proses pengelasan busur listrik untuk menghasilkan busur listrik yang melelehkan logam. Kemudian panas yang dihasilkan oleh busur listrik ini mampu melelehkan logam sehingga memungkinkan untuk mengelas bahan yang tebal dan mampu untuk bertahan cukup lama. Dalam sektor industri konstruktif dan otomotif, pengelasan tegangan tinggi ini memainkan peran yang penting. Kemudian pada sektor penelitian, yang mana tegangan tinggi ini digunakan dalam bahan penelitian seperti pengujian material, pengujian tegangan tembus, dan hal lainnya seperti penelitian untuk perkembangan teknologi, yang mana berhubungan dengan poin selanjutnya yaitu pengembangan teknologi. Pada zaman sekarang udah banyak perkembangan teknologi untuk pemanfaatan tegangan tinggi yang seperti akselerator partikel, pemrosesan plasma, sampai teknologi pencitraan medis, yang mana pada teknologi ini tegangan tinggi digunakan dalam berbagai peralatan medis termasuk mesin sinar X. Mesin sinar X menggunakan tegangan tinggi untuk menghasilkan sinar X yang dapat menembus tubuh manusia dan memberikan gambar bagian dalam untuk didiagnosis oleh tim medis. Untuk selanjutnya yaitu tegangan tembus. Tegangan tembus dalam sistem tegangan tinggi, bahan isolasi digunakan untuk mencegah arus listrik mengalir melalui jalur yang tidak diinginkan dan untuk melindungi komponen dari kerusakan. Bahan isolasi yang digunakan itu ada bahan isolasi cair, padat, dan gas. Nah, untuk tegangan tinggi atau breakdown sendiri itu merupakan suatu peristiwa di mana apabila medan magnet dinaikkan, atom-atom akan terionisasi dan sampai batas kemampuan isolator tersebut menahan tegangan, maka isolator tersebut akan berubah menjadi konduktor. Nah, pada isolasi cair contohnya seperti minyak transformator, minyak mineral, ester alami, dan sintetik.
umumnya digunakan dalam peralatan tegangan tinggi seperti transformator, pemutus sirkuit, dan kapasitor. Nah, minyak berfungsi sebagai isolasi serta membantu mendinginkan perangkat dengan menyerap panas yang dihasilkan oleh arus listrik. Tegangan tembus minyak isolasi biasanya sekitar 12 kV per mm hingga 20 kV per mm, tergantung pada jenis minyak dan kualitasnya. Kemudian ada isolasi padat, contohnya seperti kertas isolasi, kertas isolasi, karet, epoksi resin, plastik seperti polietilena, kaca, mika, dan porselen. Yang mana kegunaan isolasi padat ini dalam kabel tegangan tinggi, isolator transmisi, dan pemutus arus. Bahan isolasi padat memberikan perlindungan mekanis dan isolasi yang baik terhadap arus tegangan tinggi. Tegangan tembus isolasi padat seperti kaca atau mika biasanya mencapai 40 kV per mm atau lebih, tergantung pada jenis material dan ketebalannya. Lanjut, yaitu ada isolasi gas. Isolasi gas itu contohnya seperti udara, gas sulfur heksafluorida, dan nitrogen, dimana digunakan dalam peralatan seperti pemutus sirkuit, gas isolasi atau GIS, isolator transmisi udara, contohnya seperti SUTT dan sejenisnya. Kemudian ada busbar bertekanan dan busbar bertekanan. Gas seperti SF6 digunakan karena sifatnya sangat baik sebagai isolator dan mampu memadamkan busur listrik dengan cepat. Tegangan tembus gas SF6 adalah salah satu yang tertinggi di antara gas isolasi, sekitar 90 km per cm pada tegangan tertentu. Penggunaan kombinasi dari dari ketiga jenis isolasi ini seringkali diperlukan dalam sistem tegangan tinggi untuk memastikan keamanan dan efisiensi sistem listrik. Lalu untuk slide terakhir yaitu bahaya tegangan tinggi. Bahayanya tegangan tinggi tegangan tinggi memiliki potensi yang bahaya yang cukup serius bagi manusia dan peralatan listrik. Beberapa bahaya utama diantaranya itu bahaya bagi manusia, bahaya bagi peralatan, bahaya bagi lingkungan. Bahaya bagi manusia sendiri itu tentu menyangkut kesehatan dan keselamatan, di mana listrik mampu menyebabkan luka bakar yang cukup serius dan kerusakan jaringan pada sistem tubuh manusia. Lalu bahaya untuk peralatan itu seperti adanya tegangan tinggi yang tidak terkontrol ataupun lonjakan tegangan dapat merusak peralatan listrik yang sensitif seperti komponen elektronik, komputer, dan peralatan industri. Dan dengan bahaya tegangan tinggi, adanya lonjakan listrik ini mampu memicu kebakaran. Lalu bahaya bagi lingkungan, adanya medan listrik dan medan magnet yang ditimbulkan dari tegangan tinggi itu sendiri, yang mana tentu itu dapat mempengaruhi telekomunikasi dan peralatan elektronik. Adapun kekhawatiran tentang dampak medan elektromagnetik dari tegangan tinggi terhadap kesehatan manusia dalam jangka panjang, meskipun penelitian ini masih terus berkembang. Mungkin segitu presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.